dimanapun Anda berada. Hari ini kita masuk di pertemuan ketiga untuk pembelajaran desain menggunakan software CorelDRAW X7. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal beberapa tools-tools dasar dari CorelDRAW dan juga kita sudah membahas tentang menggabungkan serta memotong beberapa objek yang kita kenal dengan weld, trim, dan intersect. Hari ini kita akan masuk di pembelajaran tentang memindah posisikan urutan suatu objek, misalnya dari yang terdepan menjadi yang terbelakang, atau dari yang terbelakang disimpan ke tengah-tengah. Kita akan mencoba untuk mengacak posisi urutan suatu objek. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Langsung saja. Misalnya, kita ingin membuat 5 buah objek. Objek yang berbentuk persegi panjang misalnya. Suatu objek yang dibikin di CorelDRAW, ini objek pertama, misalnya kita kasih warna kuning misalnya. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar. Oke, kita kecilkan sedikit. Nah, kita kembalikan ke pick tool, terus kita geser. Nah, objek ini jadi objek yang pertama yang kita buat. Warnanya adalah kuning. Terus kita klik objek ini, kita duplikat. Nah, objek kedua, ini letaknya di atas objek yang pertama. Anggaplah ini seperti dua lembar kertas yang berwarna kuning dan warna hijau. Yang pertama tadi letaknya paling bawah, dan yang hijau ini letaknya di atas dari objek yang berwarna kuning, seperti kertas yang ditumpuk. Terus kita bikin objek baru, misalnya lingkaran. Lingkaran ini kita simpan, dan dia juga letaknya di atas objek yang sudah dibuat sebelumnya. Sehingga makin dibuat objek yang baru, posisinya akan semakin atas. Misalnya kita bikin objek lain. Di sini ada polygon tool. Terus kita masukkan jumlah sisinya sebanyak 6. Di point ini jumlah sisinya, jumlah sudutnya atau jumlah sisinya ya. Kita buat segi 6. Oke. Dan kita kasih warna oranye misalnya. Dan objek baru ini posisinya pasti akan di atas objek yang dibuat 3 objek sebelumnya. Terus kita bikin objek baru lagi, misalnya segitiga. Di sini klik polygon tool, terus masukkan angka 3 untuk membuat sebuah objek dengan, ini yang kita edit. Kita lepas dulu pick toolnya, baru kita klik polygon tool, terus masukkan angka 3. Nah, di sini kita buat objek baru yang berwarna biru misalnya. Oke, kita sudah membuat 3 buah objek. Ada segitiga, ada segi 6, lingkaran, 1 buah persegi panjang berwarna hijau, dan 1 buah persegi panjang berwarna kuning. Urutannya dari yang paling belakang adalah kuning, hijau, merah, oranye, dan biru. Misalnya nih, kita pengen menyimpan si merah ini jadi yang paling depan. Kalau sekarang kan posisi yang merahnya kalau kita geser, ini posisinya di posisi yang ketiga. Karena dia berada di belakang si biru sama si oranye. Nah, kita buat si merah ini posisinya paling depan. Caranya adalah klik objek merah ini, terus klik kanan, kita tunggu bentar karena laptopnya juga agak lemot. Terus di sini setelah terlihat klik kanan, klik order. Terus kalau pengen simpan paling depan, itu adalah klik to front of page, atau kalau shortcutnya ini Ctrl plus Home. Begitu diklik, simsalabim merahnya langsung paling depan. Terus klik sembarang, lepaskan selectionnya, sehingga merah sekarang posisinya paling atas. Nah, kalau misalnya simpan si hijau ini, misalnya kita pengen simpan di yang paling belakang. Caranya adalah klik kanan juga, terus order, tapi yang ini kita tekan to back of page, atau shortcutnya itu Ctrl plus tombol N. Begitu diklik, nah si hijau ini jadi objek yang letaknya paling belakang. Dia tidak terlihat karena posisinya paling belakang. Seperti itu ya. Terus misalnya kita pengen membuat
objek kuning ini berada di antara merah dan biru. Jadi merah ini yang paling atas, biru kedua dari atas, oranye ketiga dari atas, terus kuning, dan yang paling belakang itu hijau. Nah, kuning ini kan posisinya di yang keempat. Kita pengen simpan di antara biru dan merah. Di antara biru dan merah. Ada dua pilihan. Si kuning ini bisa kita simpan di depannya si biru, atau si kuning ini bisa kita simpan di belakangnya si merah. Jadi kalau ingin membuat kuning ini berada di antara biru dan merah, pilihannya adalah membuat si kuning ini di depannya si biru atau di belakangnya si merah, sehingga letaknya di tengah-tengah. Yang pertama, kita coba si kuning ini kita simpan di depannya si biru. Caranya adalah klik kanan si kuning ini, terus order. Terus kalau ingin simpan di depannya si biru, pilih in front of. Nah, kalau sudah klik in front of, akan keluar anak panah seperti ini. Anak panah ini kita arahkan ke objek yang menjadi yang di depannya si kuning nanti, yaitu biru. Begitu kita arahkan anak panah ini di biru, klik, nah, maka kuningnya akan berpindah tadi, jadi di depannya si biru. Sehingga kuning sekarang sudah terletak di antara biru dan merah. Oke, coba kita Ctrl Z. Jadi itu cara pertama untuk membuat kuning ini berada di antara biru dan merah. Cara kedua adalah membuat si kuning ini berada di antara biru dan merah adalah dengan membuat si kuning ini di belakangnya si merah. Caranya adalah klik kanan, terus order. Kalau tadi kita simpan di depan biru dengan in front of, sekarang untuk membuatnya di belakang merah dengan behind. Behind, terus arahkan dia di merah, sehingga dia posisinya di belakang merah. Ketika diarahkan anak panah ini di belakang merah, tag. Nah, sekarang dia sudah berada di antara biru dan merah. Seperti itu caranya ya. Jadi bisa kuning ini kita pakai in front of, berarti di depannya biru, atau behind, berarti di belakangnya merah. Kalau kuning ini kita simpan di paling belakang, berarti order, terus to back of page. To back of page. Nah, seperti itu dia caranya ya. Nah, ini sangat berguna nanti untuk mengatur posisi objek, mana yang paling depan, mana yang paling tengah, mana yang paling belakang. Bisa kita simpan di antara hijau ini, misalnya di antara biru dan oranye, berarti order, terus in front of, berarti di depannya oranye. Nah, sekarang sudah di depannya oranye. Atau di belakangnya biru, berarti order. Kalau di belakang itu berarti behind, di belakangnya biru. Nah, sehingga dia bisa di antara biru dan oranye, si hijau ini. Seperti itu ya. Itu kita belajar tentang posisi atau urutan suatu objek. Semakin kita bikin objek yang baru, maka posisinya akan semakin atas. Yang paling pertama kali dibuat, pasti objeknya itu terletak di paling belakang. Kuning tadi memang asalnya paling belakang dia. Nah, seperti itu ya. Ya, mungkin itu dulu yang kita pelajari hari ini tentang posisi-posisi objek. Semuanya lengkap di bagian order nih, tinggal klik kanan aja. Yang paling sering digunakan tuh to front, to back, in front of, sama behind. Ya, sekian untuk pelajaran desain episode 3 ini. Kita akan kembali di episode berikutnya dengan pelajaran tentang tools-tools yang lebih rumit lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!